makanan dan minuman yang spesial di nanti Idul Fitri. Tapi kemenangan besar kita telah mengalahkan musuh kita terbesar, yaitu hawa nafsu. Oleh karena itu, hawa nafsulah yang membuat manusia berbuat zalim. Hawa nafsulah yang membuat manusia meninggalkan perintah Allah. Hawa nafsu inilah yang membuat manusia senantiasa berdosa, ditambah bisikan rayuan iblis laknatullah alaih melalui hawa nafsu yang sedang kita lawan di puasa ini. Maka ada riwayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, karena manusia ini terdiri dari akal dan nafsu. Manusia makhluk yang hebat. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah sebaik-baiknya ciptaan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat malaikat ini tidak pernah berbuat salah, selalu melaksanakan perintah Allah. Diperintahkan sujud, malaikat sujud. Diperintahkan ruku, malaikat ruku. Diperintahkan tasbih, malaikat bertasbih. Tidak pernah malaikat membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan oleh Allah unsur nafsu. Ada makhluk Allah yang tidak diberikan akal, hanya diberikan nafsu saja, yaitu binatang. Binatang tidak diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga binatang tidak berakal. Dan ketika manusia hilang akalnya, maka manusia itu akan seperti binatang. Dia tidak punya rasa malu ya. Ibarat orang manusia yang tidak berakal ini adalah orang gila. Dia tidak malu. Dan orang gila ini bebas daripada perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Dia bebas tidak sholat, dia bebas tidak puasa, dia bebas tidak melaksanakan kebaikan. Maka itulah binatang yang Allah ciptakan, tidak diberikan akal, tapi nafsu memiliki. Lalu Allah menciptakan manusia, bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang kompleks. Allah berikan akal, Allah berikan nafsu. Disinilah akal dan nafsu di tubuh kita ini akan saling mendahului. Apakah kuat akal daripada nafsu atau nafsu daripada akal? Maka di dalam satu kitab dikatakan, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Beruntunglah manusia yang akalnya menjadi pemimpinnya, nafsu menjadi pengikutnya. Nafsu menginginkan hal-hal yang tidak baik, maka akal akan menjawab. Kata akal, jangan, kalau kau melakukan itu, maka kau akan dibalas dengan balasan yang lebih sakit azab di akhirat oleh Allah. Itu akal menjadi pemimpin. Wal waila liman kana aqluhu amiron asiron. Dan celakalah andai kata akalnya ini menjadi pengikut hawa nafsu, tidak bisa mencegah hawa nafsu. Maka Allah menciptakan hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan hawa nafsu untuk manusia, kemudian hawa nafsu dipanggil oleh Allah dan ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku, kata Allah. Maka nafsu membangkang, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan penciptanya. Maka nafsu dipenjarakan di dalam api neraka selama bertahun-tahun. Kemudian setelah dipenjarakan di api neraka, kemudian diangkat lagi, ditanya hawa nafsu, man anta wa man ana. Siapakah engkau dan siapakah aku? Maka hawa nafsu, walaupun setelah dipenjarakan di api neraka, hawa nafsu ini tetap menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Sombongnya hawa nafsu. Kemudian Allah puasakan hawa nafsu itu. Tidak diberikan kenikmatan makan dan minum. Setelah bertahun-tahun diangkatlah hawa nafsu itu dalam keadaan lemah, gemulai. Tidak diberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk Allah diberikan nikmat, binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka nafsu ini tidak diberikan nikmat oleh Allah,
kemudian diangkat dan ditanya, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Maka jawab nafsu, ana abduka, aku adalah hambamu, aku adalah ciptaanmu, dan engkau adalah penciptaku dan Tuhanku. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah asal muasal kenapa Allah mensyariatkan kita untuk puasa. Tiada lain adalah puasa ini untuk memerangi hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita, yang senantiasa terus mengajak kepada hal yang tidak baik. Dan hawa nafsu ini yang mengajak kepada ketidakbaik adalah nafsu ammarah. Karena nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi dengan berbagai macam, dan dikelompokkan hawa nafsu ini menjadi 3 macam di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nafsu ammarah, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu ammarah ini adalah nafsu yang menjurus, memerintahkan, mengarahkan bisu kepada sesuatu kejelekan. Dan cirinya orang yang memiliki nafsu ammarah ini adalah mereka tidak menyesal sama sekali ketika mereka melakukan dosa. Dianggapnya dosa itu biasa, malah dipertontonkan dosanya di media dan di mana-mana, bangga dengan dosa-dosa. Kalau mereka sudah bangga dengan dosa-dosa, jangan salahkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab dan siksa yang sangat pedih. Ini nafsu ammarah membawa mereka kepada kejelekan, dan senantiasa mereka ini tidak menyesal sama sekali ketika melakukan kesalahan dan dosa. Jadi musuh terbesar kita tiada lain adalah hawa nafsu. Sampai akhir Ramadan, menangkanlah jiwa kita agar senantiasa Ramadan ini betul-betul kepada tujuan kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam acara Lentera Islam setelah pariwara berikut ini.